Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudaraku muhibbin ilmu syar'i yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sekarang jam 8:04 ya, kita ketemu lagi dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin ya. Tadi sore kita ketemu dalam pengajian Syarah Lubabul Hadis ya, walaupun ketemu di sini bukan berarti secara fisik ya, tapi setidaknya kalau jenengan menyimak ya, tadi kita ketemu sore, terus ini kita ngaji lagi dengan kitab yang berbeda. Baik, malam ini kita insya Allah akan membahas bab ke-43. Babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab yang menjelaskan tentang memuliakan ahlu bait Rasulillah dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Arti terjemah bebasnya, sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian, mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ya. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlul bait, ya, ahlul bait. Siapa ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ahlul bait itu ya keluarga. Ya, keluarga beliau itu namanya ahlul bait. Ya. Ahlul baitnya Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian putrinya Rasulullah SAW Fatimah bintu Muhammad Az-Zahra. Kemudian putranya Fatimah, ya, cucunya Rasulullah SAW, Al-Hasan dan Husain, ya, dan keturunan mereka itu ahlul bait, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hari ini mungkin sering menyebutnya sebagai Sayyid, ya, keluarga Sayyid atau Habib, ya, kalau di Indonesia lebih tren Habib, ya, istilahnya Habib, Habaib. Mereka adalah ahlul bait, ya, keturunannya Rasulullah SAW, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah mereka saja? Tidak, ya, tidak. Termasuk ahlul bait Rasulullah SAW juga adalah para istrinya. Istri-istri Rasulullah SAW adalah bagian dari ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah, ya.
Karena ada beberapa orang beberapa kaum yang mereka mempropagandakan untuk cinta kepada Ahlul Bait, akan tetapi mereka benci sekali dengan istri-istrinya Rasulullah SAW, terutama istrinya Rasulullah SAW yang bernama Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar ibnul Khattab. Ya, kaum ini benci sekali dengan istrinya Rasulullah SAW, terutama dua tadi, Aisyah dan Hafsah. Padahal mereka selalu mempropagandakan diri, ya, kita itu harus cinta kepada Ahlul Bait. Kami adalah kaum yang mencintai Ahlul Bait, yang mengagungkan Ahlul Bait, ya, yang cinta dengan keluarganya Rasulullah SAW. Akan tetapi jauh panggang dari api, mereka malah membenci istri tercintanya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah binti Abu Bakar dan juga Hafsah binti Umar ibnul Khattab. Ya, ini bertolak belakang sekali dengan apa yang mereka katakan. Ya, bertolak belakang sekali dengan apa yang mereka katakan. Siapa mereka? Ya, mereka itu adalah orang yang kita kenal sebagai orang Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Mereka sangat benci dengan Aisyah dan ayahnya, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan mereka juga benci dengan Hafsah dan ayahnya, yaitu Umar ibnul Khattab. Ya, bahkan mereka punya doa yang dibaca setiap pagi dan petang. Doa namanya doa Sonamai Quraisy. Doa itu isinya adalah laknat kepada Abu Bakar, kepada Umar dan kedua putrinya, yaitu Aisyah dan Hafsah. Isinya laknat, mendoakan keburukan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini, ya, saya harap kalian, ya, jamaah para muhibbin ilmu syar'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati-hati dengan firqah ini, ya, yaitu Syiah Rafidhah. Mereka seringkali mengaku cinta Ahlul Bait, tapi salah satu ciri khas mereka adalah benci dengan istri-istri Rasulullah SAW, terutama Aisyah dan Hafsah. Selain itu, mereka juga benci dengan para sahabatnya Rasulullah SAW. Bahkan mereka mempropagandakan bahwa sahabatnya Rasulullah SAW itu semuanya murtad sepeninggal Rasulullah SAW, kecuali hanya 3 orang saja. Ya, kecuali hanya tiga orang saja. Ya, ini sungguh fitnah keji dari mereka. Nah, maka tentu mereka nggak suka kalau ayat ini, ya, mereka sangat cinta dengan ayat ini, ya, karena ayat ini seakan-akan mengagungkan ahli bait. Tapi mereka nggak akan setuju dengan tafsiran tadi, bahwa ahlul bait di situ adalah istri-istrinya Nabi SAW. Ya, salah satu yang termasuk bagian dari ahlul bait adalah istri-istrinya Nabi. Mereka akan menolak itu mentah-mentah. Ya, mereka akan menolak itu mentah-mentah. Kenapa? Ya, karena mereka benci sama istri-istrinya Nabi, terutama Aisyah dan Hafsah itu. Ya. Lalu gimana? Yang benar istri-istrinya Nabi itu ahlul bait atau tidak? Istri-istrinya Nabi ahlul bait. Ya, istri-istrinya Nabi adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Bahkan ayat ini, Al-Ahzab ayat 33 ini, kalau kita mau runut dari ayat ke 32, kemudian 33 dan 34, ayat ini justru memang sedang berbicara tentang istri-istrinya Nabi SAW. Ya, memang sedang berbicara tentang istri-istrinya Nabi SAW. Bahkan di 34 itu Allah SWT malah berfirman, waqarna fi buyutikunna, ya, dan diamlah kalian wahai para istri Nabi di rumah-rumah kalian. Ya, yang ayat ini kemarin sempat gegerin, gitu ya, oleh kaum cocokologi. Waqarna qaf ra'nun, ya,
Terus di waqarna fi buyutikunna. Oh, ternyata konsep untuk diam diri di rumah karena corona, qaf ra nun ya, itu sudah ada sejak zaman dulu katanya gitu. Ya, ini namanya kaum cocokologi itu begitu. Waqarna fi buyutikunna ya. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu korna itu bukan corona, bukan. Ya, bukan. Tapi koror ya, qaf ra. Terus apa namanya? Nunnya itu nun niswah. Untuk nun jamak niswah ya, yang artinya tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wahai istri-istri Nabi, cewek-cewek gitu ya. Tinggallah di rumah. Nggak ada hubungan sangkut pautnya dengan corona. Gara-gara ketemu huruf qaf, ra, nun, terus dicari terjemahannya ternyata tinggallah di rumah kalian. Oh, ternyata lockdown ini. Wes. Kacau ini kaum cocokologi ini. Ya, kacau sekali. Kalau nyari dalil ya yang benar. Jangan kayak gitulah. Kampungan. Ya, kampungan. Waqarna fi buyutikunna. Hai istri-istri Nabi. Tinggallah kalian di rumah kalian. Ya. Jadi surat Al-Ahzab ayat 33 ini justru kalau dirunut dari munasabah ayatnya, justru dia itu turun malah kepada istri-istri Nabi. Ya, kepada istri-istri Nabi. Tapi di situ juga tidak membatasi hanya istri Nabi saja, tidak. Ahlul baitnya Rasulullah SAW adalah keluarga beliau. Ya, istri-istri Nabi, putrinya Nabi, cucu-cucunya Nabi, ya, bahkan keluarga-keluarga di sekelilingnya Nabi. Anaknya Abu Thalib, ya, yang muslim ya. Anaknya Abbas, anaknya Aqil, ya, dan seterusnya ya. Keluarganya Nabi SAW. Kan Rasulullah SAW ayahnya kan, ayahandanya adalah Abdullah. Abdullah kan punya saudara-saudara. Ya, dan saudara-saudaranya Abdullah ini ada yang muslim. Ya, Abu Thalib enggak, tapi putranya Ali muslim. Ja'far muslim. Ya, dan seterusnya. Jadi inilah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ya. Semoga dengan ini kita lebih paham. Ya. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Suratul Hajj ayat 32. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya perbuatan mengagungkan syiar-syiarnya Allah itu adalah dari hati yang bertakwa, dari ketakwaan hati. Saudaraku, muhibbin ilmu syar'i, ya, muhibbin Rasulullah, muhibbin ahlul bait, sya'airallah. Ya, kita sudah pernah membahas ini walaupun tidak sampai di live stream dulu. Sya'airallah atau syiar-syiar agamanya Allah itu banyak. Ya, banyak. Apapun yang membawa seseorang menuju ajarannya Allah yaitu sya'airallah. Ya, sya'airallah. Masjid itu bagian dari sya'airallah. Maka mengagungkan masjid, orang yang mengagungkan masjid itu pasti orang yang hatinya takwa. Ya. Sebaliknya orang yang tidak mengagungkan masjid, ada yang salah dengan ketakwaan hatinya. Nah, itu sya'airallah.
Terus termasuk syairullah juga, ya, hari-hari besar agama, Id, ya, Id itu juga syairullah, ya, syairullah, syiar-syiar agamanya Allah, ya, apa namanya, ngaji, ya, ajaran-ajarannya Allah ini semuanya syairullah. Termasuk syairullah juga adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW, ya, itu juga syairullah, syiarnya agamanya Allah, ya. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, termasuk diantaranya adalah ahlul bait, ya, mengagungkan kedudukan mereka, tahu sadar atas kedudukan mereka dan memuliakan mereka sebagaimana perintah Allah, maka fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu berasal dari hati yang bertakwa. Surat Al-Hajj ayat 32, ya. Baik, kita lanjut. Ya, ada hadis ini. Wan Yazid bin Habban qala intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Ini Yazid bin Habban cerita. Kami pernah, ya, pergi, ya, saya dan Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim, 3 orang pernah pergi menemui Zaid bin Arqam. Ya. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallaita khalfahu. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Ketika kami duduk di tempatnya Zaid bin Arqam itu, Husain berkata, sungguh engkau telah menemui kebaikan yang sangat banyak, wahai Zaid. Engkau melihat Rasulullah SAW, engkau mendengar hadisnya Rasulullah SAW, engkau berperang bersamanya, engkau sholat di belakangnya. Sungguh engkau telah mendapati kebaikan yang sangat banyak, wahai Zaid. Haditsna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu, wahai Zaid, ya, ceritakan kepada kami, sampaikan satu hadis kepada kami yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW. Ya, ini tadi siapa yang bilang? Husain bin Sabrah. Lalu Zaid bin Arqam menjawab, qala ya bena akhi, wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'i min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fama haddatsukum fa aqbalu wa ma la fala tukallifuni. Ya. Wahai keponakanku, sesungguhnya usiaku sudah sangat tua dan aku lupa sebagian dari apa yang pernah aku ingat dari hadisnya Rasulullah SAW. Maka apa yang aku sampaikan kepada kalian, terimalah. Dan apa yang tidak aku sampaikan, jangan kalian memaksaku, membebaniku untuk mengingat-ingatnya. Ya, karena Zaid ini sudah sepuh, ya, sudah tua. Kalau harus mengingat semuanya berat bagi dia, ya. Ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ingat saya sampaikan, kalian terimalah. Gitu ya jawabnya. Kalau saya nggak ingat, ya jangan dibebani. Saya nggak kuat ini, harus ingat-ingat lagi. Tsumma lalu Zaid meneruskan, dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khadiban bima'in yud'a khumma baina Makkah wal Madinata. Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kami suatu hari berkhutbah. Ya, jadi Rasulullah pernah berkhutbah di depan kami suatu hari, yaitu di sungai,
ya, bimain di sungai yud'a khumma yang disebut sebagai sungai Khum. Sungai Khum yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Nah, hadis ini ya, karena letaknya itu ada di Khum, sungai Khum itu tadi, mata air Khum, maka hadis ini terkenal dengan sebutan ya hadis Ghadir Khum. Ini hadis keistimewaan atau hadis kesukaan orang Syiah ini. Orang Syiah suka sekali sama hadis Ghadir Khum ini. Karena dalam salah satu riwayat yang lain ada perkataan yang seakan-akan membenarkan ajaran mereka. Ya, dipelintir oleh mereka untuk membenarkan ajaran mereka. Baik, saya lanjutkan ya. Fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakkara. Ketika berkhutbah itu Rasulullah SAW memuji Allah, ya, mengucap hamdalah, memuji Allah, memberikan mauidhah, nasihat, peringatan, wa dzakkara dan mengingatkan. Ya. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujib, wa ana tarikun fikum thaqalain, awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur, fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Ya. Sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah seorang manusia biasa. Hampir-hampir saja telah tiba masa utusan Tuhanku. Ya, dan aku akan menjawabnya. Maksudnya utusan Tuhanku di situ adalah malaikat. Ya, artinya ini sudah dekat sekali dengan masa kewafatan beliau. Ya, karena memang ini terjadi setelah haji wada. Ya. Wa ana tarikun fikum tsaqalain. Dan aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, ya, Al-Qur'an. Fihil huda wan nur. Di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk dan ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah. Maka ambillah kitabullah itu, wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi. Ya, maksudnya adalah hendaknya kita itu berpegang teguh dengan kitabullah dan ya, sungguh-sungguh dalam masalah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ahlu baiti. Ya, tadi yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, ya, wasiat peninggalannya Rasul, warisannya Rasul untuk kita adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah wa ahlu baiti, ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku memperingatkan kalian kepada Allah dalam masalah ahli baitku. Diulang oleh Rasul 3 kali. Aku memperingatkan kalian kepada Allah dalam masalah urusan ahli baitku. Ini penting sekali karena Rasulullah SAW mengulanginya sampai 3 kali. Faqala lahu Husain. Maka Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam. Wa man ahlu baitihi ya Zaid? Siapakah ahlu baitnya Rasulullah SAW, wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Bukankah istri-istrinya Nabi itu adalah ahlu baitnya? Jawabnya Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baitihi, walakin ahlu baitihi man hurimas sodaqota ba'dahu. Istri-istrinya Nabi itu termasuk dari ahlul bait. Akan tetapi ahlu baitnya Nabi, ya, secara umum itu adalah orang-orang yang diharamkan baginya harta sedekah atau harta zakat sepeninggal beliau. Qala,
Ya, terus Husain tanya lagi, "Waman hum? Siapa mereka yang diharamkan zakat atau diharamkan harta sedekah itu?" Qala hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'farin wa alu abbasin. Qala kullu haula'i khurimas sadaqah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Siapa mereka yang diharamkan sedekah itu? Diharamkan baginya harta sedekah. Yaitu adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib ya. Keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far bin Abi Thalib, keluarganya Abbas ya, bin Abdul Muttalib. Qala, Husain tanya lagi, apakah mereka semua itu diharamkan bagi mereka harta sedekah? Qala na'am, iya. Baik. Perhatikan ya. Jadi ini hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW di situ berkhutbah mengingatkan kepada sahabatnya bahwa pertama, beliau adalah manusia biasa, yang namanya manusia biasa punya ajal. Ya, punya ajal. Dan masa itu adalah masa di mana ajal akan datang sebentar lagi. Ya, Rasulullah SAW mendekati hari-hari wafatnya. Maka beliau memberikan wasiat di sini. Wa ana tarikun fikum tsaqalain. Apa wasiatnya Rasul? Dua hal. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wasiatnya Rasulullah SAW untuk kita pegangi adalah Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Di dalamnya ada huda, ada petunjuk bagi kita. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Keselamatan dunia dan akhirat petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an. Wan nur, dan juga cahaya. Ya, dunia ini gelap. Ya, dunia ini gelap. Tanpa Al-Qur'an kita nggak ngerti ini di dunia ini mana yang hak, mana yang batil. Gelap. Tapi dengan memegang Al-Qur'an, ya, teranglah dunia ini. Terus akhirat juga gelap. Penerangnya Al-Qur'an juga. Fakhudhu, maka peganglah teguh Al-Qur'an itu, wastamsiku bihi. Jangan sampai lepas. Baik. Ini kadang dijadikan dalil untuk kita, ya, orang awam terus berpegang teguh kepada Al-Qur'an terus seenaknya. Ya, seenaknya gimana maksudnya? Ya, orang awam suruh memahami Al-Qur'an sendiri. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ya. Bukan itu. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an ya berpegang teguh secara konsekuen terhadap setiap nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, bukan ambil seenaknya. Ambil sesukanya. Apalagi dengan tanpa ilmu. Nah, ini lebih parah lagi. Sudah seenaknya, sesukanya, tanpa ilmu lagi. Kan gawat. Ya, kan gawat. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu adalah kitab yang mengajarkan kepada kita wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Lah kita ini nggak ngerti ilmu Al-Qur'an kok mau memahami Al-Qur'an sendiri. Ya. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Iya, kita akan berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mana? Al-Qur'an yang di dalamnya ada firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama, para yang ahli dalam ilmu agama, kalau kalian tidak mengetahui. Ya. Jadi berpegang teguh kepada Al-Qur'an itu konsekuen dengan setiap ajarannya. Bukan seenaknya sendiri. Orang awam mau memahami Al-Qur'an dengan akalnya sendiri, ya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Yang terjadi justru malah melakukan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Apa? Berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ada ilmu. Ya, dan itu sangat dilarang di dalam Al-Qur'an.
yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kalau memang kita mau berpegang teguh kepada Al-Quran adalah kalau kamu orang awam, ya tanya sama ulama. Ya, jadi berpegang teguh kepada Al-Quran itu tanya sama ulama kalau kamu adalah orang awam. Bukan buka Al-Quran sendiri, cari terjemahnya, dipahami seenaknya sendiri. Itu bukan berpegang teguh kepada Al-Quran itu. Itu berpegang teguh kepada hawa nafsu dengan menggunakan dalil Al-Quran. Al-Quran dijadikan dalih, bukan dalil. Ya, jadi jangan salah paham di sini. Ya, kadang jenengan ya mungkin mendapati ada banyak omongan seperti ini. Harus kembali kepada Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Ini wasiatnya Nabi. Iya. Tapi Al-Quran itu isinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Paham ya? Kalau nggak paham ya nemen ini. Ya. Jadi tanyalah kepada ahli ilmu. Ahli zikir, ahli ilmu. Bukan memahami seenaknya sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu isinya Al-Quran. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Orang awam gak mampu memahami Al-Quran, maka tidak dibebani oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Dia dibebani oleh Allah untuk bertanya kepada yang berilmu. Ya, jadi seperti itu. Ya, harus ngerti ini. Harus ngerti, jangan salah paham. Ya, salah paham, gagal paham, ya. Terus jadinya jahlul murakkab. Keliru tapi merasa benar, jangan. Jadi kalau mau berpegang teguh kepada Al-Quran, konsekuenlah dengan setiap hukum di dalam Al-Quran. Caranya gimana? Sebagai orang awam, tanya kepada ahli ilmu, karena itu perintahnya Al-Quran. Ya. Ada juga nih seorang ustadz ya, saya suka permisalannya yang bagus. Kadang kita kan ada orang ketemu sama kita, terus dia bilang, Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita. Ya, selayaknya ini adalah petunjuk hidup untuk kita, maka pasti mudah untuk kita pahami. Ya, pasti mudah untuk kita paham. Ikuti saja buku petunjuknya, gitu ya. Apakah semudah itu? Tidak. Ya. Dia itu benar mengatakan Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia, bagi kita, akan tetapi dia keliru dalam menyimpulkan bahwa Al-Quran itu karena sebagai buku petunjuk terus mudah dipahami. Salah. Ya, salah. Justru buku petunjuk itu memang tak semua orang bisa paham. Contoh ya memang adalah panduan praktis. Al-Quran itu, dalam Al-Quran juga ada panduan praktisnya, tapi ada juga panduan yang jelimet. Panduan praktisnya apa ya? Panduan praktisnya seperti wa'malu sholihah, beramalah baik, itu praktis. Pokoknya kamu beramal baik sudah masuk di situ. Tapi ada yang jelimet. Jadi nggak semuanya praktis. Misal, jenengan beli suatu produk elektronik, entah HP, komputer, ya, mesin cuci, TV, apapun lah produk elektronik. Pasti di dalamnya kan ada manual book. Ya, ada buku panduannya. Ya, jenengan pernah buka buku panduan itu? Pernah baca dari halaman 1 sampai berikutnya, sampai akhir? Paham semuanya? Pasti tidak. Pasti ada bagian-bagian yang kita itu nggak ngerti. Ya, karena memang buku panduan itu ada yang ditulis untuk memudahkan pengguna. Ada yang ditulis juga bukan untuk memudahkan pengguna, tapi untuk dibaca oleh orang yang memang menguasai itu. Ya, teknisi dan lain sebagainya.
Demikian juga buku kedokteran. Buku kedokteran itu kan dia memuat manual tentang manusia ya. Tapi apakah kalau jenengan misal membaca buku kedokteran terus langsung bisa jadi dokter dan paham? Kan tidak. Tidak semudah itu. Ya, bukan tidak paham ya, tapi tidak semudah itulah. Itu baru buku-buku dunia. Apalagi kalau Al-Qur'an. Al-Quran itu ada teknik praktis, iya. Wa'malu sholihah, misalkan seperti itu. Beramalah soleh. Lah itu teknik informasi praktis. Beramalah soleh. Ya. Tapi bagian hukum-hukum dalam Al-Quran ini jelimet. Itu bukan bagiannya kita. Kenapa? Kita orang awam. Susah untuk memahami itu. Maka yang susah itu Allah sudah beri panduan praktisnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, tanyalah kepada ulama ketika kamu tidak mengetahui. Berpegang teguh kepada Al-Quran artinya tanya kepada ulama kalau tidak tahu. Bukan menyimpulkan sendiri dengan membuka Al-Quran dan mencari terjemahannya. Ya. Semoga bisa dipahami. Terus berikutnya adalah tentang Ahlu Bait. Ya, Ahlu Bait ini diingatkan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Ahlu Bait. Ya, aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahlu Baitku. Jangan sampai kita itu lupa kepada ahli baitnya Rasulullah SAW. Bahwa mereka harus kita muliakan. Bahwa mereka harus kita kita jaga, bahwa mereka itu harus kita hormati ya, seperti itu. Ini ahlu baitnya Rasulullah SAW ya, jangan kita abaikan, apalagi kita cela, kita caci, kita maki, wah gawat sekali ya. Kan ada kan orang yang mencela ahli baitnya Nabi, cari banyak ya. Ada orang yang bilang, jadi tidak ada ahli bait itu. Ahli bait itu hari ini semuanya palsu. Wah, dan lain sebagainya. Omongan apa kayak gitu itu? Sebagai seorang muslim, Anda telah melecehkan. Ya, kalau ada orang yang bilang seperti itu. Anda telah melecehkan ahli baitnya Nabi, termasuk melecehkan Nabi. Dia bilang, ahli baitnya Nabi yang sesungguhnya ya nanti Imam Mahdi itu. Emang Imam Mahdi itu kera lahir dari batu? Mbah-mbahnya tidak diakui, kok tiba-tiba ngakui bahwa nanti ada ahli baitnya Nabi yang sesungguhnya yaitu Imam Mahdi. Ya, ini clear. Mereka nggak bisa nerima ahli bait. Kenapa? Karena mayoritas ahli bait ternyata berbeda dengan apa yang mereka ajarkan. Akhirnya mereka nggak suka dengan sosok ahli bait. Kalau ngerti habaib, ngerti habib, mereka bencinya luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Jangan benci kepada ahli bait. Jangan caci maki mereka. Ya, tahu, sadari keagungan posisi mereka. Nabi sudah mewasiatkan kepada kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan ahli baitnya beliau. Tapi kan ahli baitnya Nabi itu juga manusia. Iya, memang manusia. Siapa bilang nggak manusia? Tapi kan manusia biasa. Iya, memang manusia biasa. Nabi pun manusia biasa. Akan tetapi ini sudah wasiat, ini perintahnya Nabi, ya, bahkan perintahnya Allah dalam Al-Quran, maka jangan kita abaikan untuk mengagungkan mereka, tahu kedudukan mereka, memuliakan mereka. Ya. Jadi seperti itu, jangan diabaikan. Ya, jangan diabaikan. Mereka adalah keluarganya Rasulullah SAW. Ya, kalau memang kita memuliakan beliau, maka kita juga akan memuliakan anak keturunannya. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain.
Ala wa inni tarikun fikum tsaqalain. Ahaduhuma kitabullahi wa huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Dalam riwayat yang lain ya, Al-Qur'an itu disebutkan barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Qur'an, maka dia ada di atas petunjuk, dan barang siapa yang meninggalkan ajaran Al-Qur'an, maka dia dalam kesesatan ya. Tadi sudah kita bahas. Baik, oh ya, tadi ada penyebutan tentang Ahlul Bait adalah orang yang diharamkan baginya harta sedekah. Ya, memang seperti itu. Ahli Bait haram bagi mereka harta sedekah, harta zakat. Ya, dalil yang lain sudah pernah kita bahas bahwa Al-Hasan, cucunya Rasulullah SAW, dalam suatu hari itu pernah menemukan satu butir kurma yang tercecer dari harta Baitul Mal. Ya, harta sedekah, harta zakat. Dia ambil kemudian dimakan ya oleh Al-Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Ketika dimakan di dalam mulut itu ya, Al-Hasan terus diingatkan oleh Rasulullah SAW, keluarkan itu ya, keluarkan itu. Kenapa? Karena itu adalah harta zakat, itu haram untuk kita ya, maksudnya untuk ahli bait, untuk Rasulullah SAW dan keluarga beliau ya. Jadi itu salah satu dalil, sudah pernah kita bahas. Baik, berikutnya wa ani bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar As-Siddiq, hadisnya mauquf ya, berhenti di Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, urqubu Muhammadan ya, urqubu Muhammadan ay ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu ya, muliakanlah Nabi Muhammad ya, hormatilah Nabi Muhammad, perhatikanlah haknya Nabi Muhammad fi ahli baitihi, yaitu dalam masalah ahli baitnya. Jaga ahli baitnya, muliakan ahli baitnya, hormati ahli baitnya ya, hormati ahli baitnya. Jangan sampai ditelantarkan, jangan sampai dizolimi dengan melupakan hak-hak mereka ya. Di itu jagalah ahlul bait, muliakanlah ahlul bait ya, muliakanlah para habaib, hormati mereka, mereka adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Apakah harus dengan fanatik? Tidak ya. Apakah harus dengan fanatik? Tidak. Apakah harus dengan cinta buta? Tidak. Walaupun cinta memang buta ya. Cinta mana yang tidak buta? Cinta memang tidak pakai mata gitu ya. Tapi tidak harus dengan fanatik. Artinya gini, cintai mereka secara proporsional. Tidak juga mengkultuskan ya, mengkultuskan juga enggak. Menghormati, memuliakan ya, secara proporsional. Kalau misal ada ulama dengan ulama yang ahli bait, maka lebih muliakan yang ahli bait, ulama ahli bait. Ulama ahli bait terus baru ulama. Ada orang awam, terus juga ada orang awam dari kalangan ahli bait. Karena ahli bait Nabi itu enggak semuanya alim, enggak. Ya ada banyak juga yang orang awam. Maka lebih muliakan yang ahli bait Nabi, baru orang awam. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau ulama sama orang awamnya ahli bait Nabi, ya, dia muliakan kedua-duanya. Tapi kalau ngomong agama ya tentu ambil yang ulama. Ya, ini ahli bait Nabi tapi orang awam, ya jangan dipakai masalah agama. Tapi tetap jangan melupakan haknya sebagai ahli bait untuk dimuliakan, untuk dihormati. Ya, untuk dijaga kehormatannya. Gitu ya. Pernah seorang teman juga tanya sama saya. Katanya ahlul bait itu kan pasti diampuni oleh Allah. Ahlul bait itu pasti masuk surga.
Ya, kenapa? Karena mengalir di darahnya itu darahnya Nabi dan nggak mungkin neraka itu menyentuh darahnya Nabi. Lah kita ini gimana posisi kita gitu? Kok kayak nggak adil gitu? Kita juga insya Allah masuk surga kalau kita beriman. Bukankah Nabi SAW juga sudah memastikan itu? Ya, Nabi SAW sudah memastikan itu. Ya, barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Sama aja. Ya, sama saja. Selagi kita iman, kita istiqomah, ya kita juga pasti akan masuk surga. Jadi nggak ada kata nggak adil di situ. Sama saja, semuanya sama. Ya, cuman tadi dalam masalah ini kita memang harus memuliakan mereka, jangan sampai menyia-nyiakan ahlil bait. Ya, bagaimana kita memuliakan Nabi, maka kita juga memuliakan keluarganya. Itu ya. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Jangan lupa besok itu berarti Sabtu malam Ahad ya, Sabtu malam Ahad jam 8 kita kembali membaca kitab Jawahirul Kalamiyah ya. Kita lanjutkan lagi tentang logika keyakinan dalam keimanan kepada sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala ya. Besok jam 8 jangan lupa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.